Sallu alaihi sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh dan i'tikaf Masjid Hidayatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita dari kematian. Karena orang yang baru bangun tidur itu ibarat orang yang baru bangkit dari kematian. Maka ibu-ibu hafal mboten doa bangun tidur? Ya, jadi orang yang benar adalah orang yang ketika bangun tidur ingat dirinya bahwa dibangkitkan setelah kematian. Ya, orang bangun tidur itu sama dengan orang yang baru bangkit dari kematian. Maka doanya alhamdulillahilladzi, doa bangun tidur tuh. Kalau doa makan kan Allahumma barik lana. Kalau doa bangun tidur Allahumma terus ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur, Allahumma ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian. Udah itu. Jadi orang bangun tidur itu sama dengan orang yang baru bangkit dari kematian. Nah, nanti di akhirat, di alam kubur begitu. Ya, setelah 7 langkah orang yang mengubur kita pulang, lalu kita dihidupkan, kemudian mungkar nakir datang. Ketika kita dihidupkan kembali setelah kematian yang hanya beberapa jam lah katakan, itu kita begitu bangkit tuh pelanga pelongo, bahkan kita waktu itu merasa belum mati, hanya merasa bangun dari tidur. Sadar itu setelah tengok sekelilingnya. Biasa bangun tidur ada istri, sekarang tidak. Biasa bangun tidur istri sudah membuatkan kopi, sekarang tidak, gelap gulita. Itu besok, Bu, ya. Nah, supaya besok tidak seperti itu saat bangkit,
tidak gelap gulita. Ayo, listriknya kita beli sekarang. Nah, itu paham Bang Haji Salim kan? Supaya bangkit dari kubur nanti. Ketika dibangunkan setelah kematian kita tidak gelap gulita. Ayo, kuburan kita terang. Ayo kita beli listriknya, lampunya tuh sekarang. Ya, kita beli, maksudnya belinya tuh gimana? Ya nggak mungkin beli di toko listrik, di toko elektronik, enggak. Belinya nih lewat pengajian, lewat berbakti kepada kedua orang tua. Di antara amal yang bisa menerangi alam kubur adalah bakti nang wong tu, bakti nang wong tua. Berbakti kepada orang tua. Nah, akan saya lanjutkan. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemarin sudah dijelaskan tentang orang tua, tentang ibu. Nah, sekarang fasakata ar-rajulu wa qala Allahu la wallahi la aqulu laha syai'a thumma atar-rajulu walidatahu wa qabbala qadamaiha wa qala ya walidati bidzalika amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara an-nabiyyu alaihi salatu wasallam hadisan tawilan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang panjang, wa qala fi akhirih, dan Nabi Muhammad berkata di akhirnya, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi zat yang telah mengutusku, ya, yang telah mengutusku dengan benar, seorang menjadi seorang nabi. Ma min abdin. Nah, ini perhatikan ibu bapak, masih melanjutkan tentang orang tua. Ma min abdin, ma min abdin razaqahullahu malan summa barru liwalidayhi, tidaklah seorang hamba, tidaklah kita ini yang dikaruniai rizki oleh Allah. Ya, tidaklah kita ini dikaruniai rizki oleh Allah, dikaruniai harta oleh Allah, summa barru walidayhi, kemudian dengan hartanya dia mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan kekayaannya dia mampu berbakti kepada kedua orang tuanya, illa kana ma'i fil jannah. Enggak ada lain, saya pastikan orang yang seperti itu pasti bersama saya di surga. Ya, di surga. Tuh. Siapa yang dikasih rezeki, kemudian dengan rezekinya mampu memberi nafkah kepada orang tuanya, maka kata Rasulullah, illa kana ma'i fil jannah, tempatnya di akhirat bersama saya. Kemudian datang lagi seorang sahabat Nabi. Nih, datang lagi seorang sahabat Nabi. Faqala rajulun ya Rasulullah. Datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu walidani fid dunya, fama yaf'al. Lalu bagaimana? Ada datang seorang sahabat, ya Rasul, kalau kemarin pertanyaan sahabatnya, ingat Bu, ingat bapak-bapak pertanyaannya, ya Rasul, saya punya orang tua, saya kasih nafkah, saya urusi, tapi justru orang tua saya dengan lisannya nyakiti saya, kan begitu? Sudah dijawab. Nah, ini datang lagi seorang sahabat, ya Rasul, ya fa illam yakun lahu walidani fid dunya fama yaf'al. Lalu kalau ada orang yang enggak punya orang tua, orang tuanya sudah meninggal dunia, apa yang bisa diperbuat? Nah, tentu di sini ada atau banyak yang orang tuanya sudah tidak ada. Saya sudah jelaskan, berbakti kepada orang tua tidak hanya waktu mereka masih hidup, sudah meninggal dunia pun masih bisa kita berbakti kepada mereka. Ya, masih bisa. Yang sudah tidak bisa itu minta ampun. Salah pada orang tua.
Ya, orang tua kita sudah meninggal dunia dan kesalahan kita belum pernah minta maaf kepada orang tua. Nggak bisa datang ke kuburan orang tuanya, "Ma, dulu saya punya salah, maafkan saya." Mana bisa begitu? Ya, yang hanya bisa kita berbakti, bukan memohon. Makanya ya mohon maaf, kemarin sudah dijelaskan, lebih baik saya tersiksa karena kesalahan terhadap orang tua dan orang tua masih hidup. Supaya apa? Supaya mudah kita meminta maaf daripada durhaka kepada orang tua. Orang tua sudah meninggal dunia baru kita disiksa oleh Allah. Na'udzubillah. Artinya nek wong tuane masih urip masih iso njaluk pangapura. Tuh, begitu. Yang hanya bisa dilakukan oleh seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal adalah berbakti, birrul walidain. Masih bisa berbakti, masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Nah, nih. Qala, bagaimana ya Rasul kalau kita sudah tidak punya orang tua, apa yang kita perbuat? Fama qala, dijawab oleh Rasulullah, yatasaddaqu anhuma bi'it'amit ta'ami. Bisa, masih kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, bersedekah makanan kepada orang lain, kepada orang yang kekurangan rizki. Ya, bersedekah kepada anak yatim tuh, makanya sedekah kepada ini. Ya, doakan ibu saya, niatkan pahalanya diberikan kepada mereka. Allah sendiri yang tahu. Kemudian yang kedua, biwa qiraatil Qur'ani, membaca Al-Quran, ya kan? Tuh cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Rajin sedekah, ya, rajin sedekah yang diniatkan untuk orang tua, ya. Di samping, makanya kalau di Indonesia kebanyakan dibungkus dengan acara kenduri, ya. Haji Mul, assalamualaikum Haji Mul, nanti malam diundang Pak Anu 1000 hari mak saya. Apa tujuannya? Ada haul, ada apa? Mengenang kebaikan orang tua. Jangan orang tua sudah meninggal blank, nggak pernah diingat. Justru kita kenduri, itulah cara mengingat kebaikan orang tua. Ya, kita undang tetangga, bila perlu sebelum ila hadrat, ceritakan kebaikan orang tuanya. Tuh, itu pentingnya haul. Makanya ada istilah, ada haul Syekh siapa dilangkat, Syekh Abdul Wahab. Tujuannya kita mendengar, mengetahui, menyerap informasi kebaikan jasa-jasa Syekh Abdul Wahab. Haul Syekh Zainuddin, apa yang pernah dilakukan. Nanti kalau saya udah meninggal, boleh juga Ustadz menghauli saya. Itu disebut ila hadratul Yazimul, ya. Azimul meninggal oleh penerusnya dihauli. Ya, saya masih hidup waktu itu. Ustadz, nanti malam hadir di rumah saya. Ini 3 tahun ayah saya. Oh, siapa? Haji Mulia. Oh, mak saya masih hidup, ya. Beliau udah 3 tahun yang lalu meninggal. Insya Allah. Dan saya tahu sepak terjangnya. Ingat, kalau orang sudah meninggal dunia, jangan pernah bicarakan keburukannya, cukup kebaikannya, karena dilarang. Ya, kalau sesama muslim, ya, kalau sudah mati masih tega membicarakan keburukannya. Bukankah kita di akhirat nanti pertanyaan, man ikhwanuka, siapa saudaramu?
muslimin muslimat. Lah ini udah mati masih dibicarakan keburukannya. Sementara pertanyaan kubur, siapa saudaramu? Muslimin muslimat. Ya Allah. Haul ketiga, haul ke-10 tahun. Makanya orang-orang mulia itu selalu dikenang setelah kematiannya. Saya tahu, oh insya Allah, sebelum ilah hadroh nih kan, pada hari ini kita mendoakan Bapak Haji Mulyawansyah yang sudah 3 tahun yang lalu berpisah dengan kita. Beliau itu orang baik, dulu jadi pengurus masjid, bla 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 bla, kebaikannya itu masya Allah, alam barzahnya itu makin kinclong, makin sejuk, makin ya Allah. Maka kemudian wa qiraatil Quran. Kemudian yang berikutnya au bidduai, atau dengan berdoa. Nah, awas tadi sedekah makanan, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, satu sedekah makanan, yang kedua membaca Al-Qur'an, yang ketiga membaca doa. Nih kata Rasul, fa in tarakaha faqad aqahuma. Jika meninggalkan itu, orang tua kita sudah meninggal, kita boro-boro sedekah, boro-boro mendoakan, boro-boro membaca Al-Quran untuk mereka. Apa kata Rasulullah? Faqad aqahuma, maka dia sudah durhaka kepada mereka. Wa man aqahuma faqad asa, siapa yang durhaka kepada mereka maka dia sudah berdosa. Wa qala ma min abdin shallal faridata, tidaklah seorang hamba yang mendirikan salat, wa da'ali walidayhi bil maghfirati, dan setelah salat berdoa kepada Allah akan agar mengampuni dosa kedua orang tua, illa stajaballahu ta'ala lahu du'aahu, kecuali Allah mengijabah doanya, wa ghafara lahu bi barakati du'aihi lahuma, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang tuanya berkat doa anaknya, walau kana fasiqan, walaupun orang tua itu orangnya Islam tapi banyak maksiat atau orang fasik. Orang tua kita waktu hidup di dunianya tak botol perbuatannya Bang Haji, tapi anaknya setiap habis sholat Rabbighfirli wali walidayya, apalagi ya Allah. Itu walaupun orang tua kita fasik akan diampuni dosa-dosa karena berkah doa anak yang soleh. Sampai belum? 3 menit. Nah, itulah jamaah sekalian, sudah selesai hadis panjang yang sudah saya sampaikan, ya. Begitulah tentang bagaimana kita terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia ada 3 cara tadi. Yang pertama sedekah, maka sedekah yang diniatkan semuanya untuk orang tua, sedekah. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga membaca doa atau mendoakannya. Sholli wa sallim ala Ahmad, sholli wa sallim iman ala Ahmad wal bermanfaat bagi kita semua. Yang jelas terutama di hari yang utama yaitu hari Jumat, orang tua kita itu yang sudah meninggal dunia sangat berharap kiriman bacaan Al-Quran dan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu